Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru inspiratif menurut kami demi memenuhi tugas mata kuliah Etika dan Profesi Guru. Dan di sini saya bersama 3 rekan saya, dan saya Ira Helmisa dengan NIM 710142038. Lalu teman saya Au. Perkenalkan, nama saya Auliatri Nurtalita dengan NIM 7101420302 dan teman saya Tegar. Perkenalkan, nama saya Tegar Wisnuwardana, NIM 7101420091. Baik, kalau begitu langsung disimak. Guru inspiratif menurut kami adalah Bapak Kurnia Aristiawan. Bapak Kurnia saat ini bekerja sebagai dosen mata kuliah umum Bahasa Inggris di kampus STAI An-Nawawi Purworejo. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Selain itu, di Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Al-Huda Garung Wonosobo, beliau sebagai tutor bahasa Inggris dan Wakil Kurikulum Pendidikan Kesetaraan. Selanjutnya langsung saja kita mulai wawancara kepada Bapak Kurnia Aristiawan. Jadi pertanyaan yang pertama tuh apa background study gitu loh Mas. Jadi dari apa sekolah mungkin pendidikannya apa aja gitu loh bisa sampai sekarang. Oh ya, saya ceritakan dari S1 atau dari SD atau dari SMP background study-nya. Mungkin dari SMA aja mungkin ya Mas. Oh ya, kalau dari SMA berarti saya sekolah di SMA Negeri 2 Wonosobo, jurusannya IPS. Kemudian saya melanjutkan kuliah S1-nya di Universitas Negeri Semarang tahun 2000, masuk 2005, lulus 2010. Kemudian untuk yang ke S2-nya atau masternya, saya kuliah di Universitas Negeri Semarang juga pada tahun 2015, lulus 2018. Saya mengambil jurusan S1, saya itu sastra Inggris. Kemudian untuk S2-nya pendidikan bahasa Inggris. Alumni UNES juga ya Mas? Ya. Terus sekarang mengampu mata kuliah apa nih Mas? Saya mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sudah. Oh iya. Sudah berapa lama Mas mengajar? Saya mengajar. Ini di kampus atau di sekolah? Karena saya mengajar dari 2000. Sudah mengajar 2 kali ya? Boleh di ini Mas, di sekolah berapa tahun? Berkali-kali sebenarnya. Bisa diulang Mas? Oke. Ini latar belakang pekerjaan saya ceritakan ya. Iya boleh Mas. Pengalaman pekerjaan saya ceritakan. Ya. Dari setelah lulus 2010 itu 2010 antara 2010 sampai 2009 sampai 2010 itu saya sudah bekerja di sebelumnya di Garuda Airlines itu di ground handling operation itu 1 tahun. Oke, jadi di airport itu terus setelah itu saya resign, saya melanjutkan mengajar di SMP Negeri 2 Kejajar itu di Wonosobo selama 5 tahun. Kemudian saya melanjutkan S2, terus saya di 2018-nya masuk 2019 itu saya mengajar di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo. Jadi saya sampai sekarang di Purworejo. Terus dari 2010 itu juga saya punya pengalaman pekerjaan lain yaitu di Kejar Paket C, yaitu di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu lembaga non-profit untuk
pendidikan kesetaraan, pendidikan kesetaraan. Banyak juga ya Mas ya. Banyak juga pengalamannya nih. Langsung aja kayak ada apa, karena sudah banyak pengalamannya nih Mas, ada gak sih tips sama trik dalam menghadapi setiap murid, kayak setiap mahasiswa gitu, kan beda-beda Iya. menghadapi karakteristik. Jadi saya itu tapi sebelum saya kerja itu saya juga punya kerja sambilan. Dulu kerjanya khusus apa di lembaga kursus privat dulu. Dari S1 memang sudah kursus privat, dan itu menjadi instruktur bahasa Inggris itu ya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah juga, tapi privat. Untuk masing-masing ya pasti tantangannya pasti ada, karena beda umur, beda pemikiran juga, pola pikir juga, dan beda karakter. Jadi setiap per individu siswa itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi memang untuk menjadi seorang pengajar itu harus mau belajar dan harus mampu memahami satu persatunya siswa. Dan cara menangani siswa juga berbeda-beda. Ada yang butuh bimbingan khusus, ada yang memang sudah punya memang sudah pintar gitu, maksudnya punya daya tangkap untuk menyerap materi itu cepat, itu ya beda-beda. Jadi memang kita harus paham satu persatunya murid, karakter dan kemampuannya. Jadi biasanya tuh kita biasa memahami gitu ya Mas ya, langsung. Ya, jadi menjadi seorang pengajar itu kemampuan pendukungnya yang sangat dibutuhkan adalah psikologinya. Jadi psikologi bisa memahami satu persatunya siswa. Oh, ini siswa yang nakal ini karena apa? Karakternya bagaimana? Penyebabnya apa? Nah, itu harus dicari solusinya. Dan kemampuan belajar mereka juga harus diamati juga, dipahami juga. Oh, ini yang daya tangkapnya lebih cepat, daya serap materinya lebih cepat. Oh, ini yang harus butuh berkali-kali. Itu harus diperhatikan juga. Makanya untuk pengajar ya psikologi itu sebenarnya penting, punya kemampuan psikologi, jadi bisa memahami karakter masing-masing siswa atau mahasiswa. Jelas. Oke, makasih Mas. Mungkin pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Oh ya, sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya, kan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, guru itu harus memiliki 4 kompetensi ya, yaitu kompetensi guru yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Nah, lalu pertanyaannya itu, mengapa sih seorang guru harus menguasai 4 kompetensi tersebut? Oke, saya jelaskan ya. Untuk dulu ada 3, tapi sekarang jadi 4, ada ketambahan kompetensi sosial. Nah, dulu kepribadian, profesional, pedagogi. Dulu awalnya 2, terus 3, terus sekarang 4. Nah, kemampuan profesional itu terkait dengan kedalaman materi yang kita kuasai. Itu kemampuan profesional. Jadi, kedalaman ilmu yang kita kuasai dan cara kita menyampaikan kepada siswa. Jadi, mengajar. Nah, sedangkan untuk yang kemampuan pedagogi, itu adalah kemampuan kita mendidik. Nah, itu kaitannya dengan memahami siswa, terus tentang budi pekerti, sikap. Nah, kita harus mencontohkan hal itu di pedagogi. Sedangkan untuk profesional itu bagaimana kita menjelaskan materi, mengajarkan, menyampaikan materi secara profesional dengan
metode strategi pembelajaran yang sesuai, yang efektif untuk siswa atau peserta didik. Sedangkan untuk kemampuan kepribadian, kita harus ketika kita punya kepribadian yang baik, otomatis kita akan dicontoh oleh siswanya. Jadi menjadi teladan untuk menjadi contoh, punya kepribadian yang baik. Nah, itu menjadi contoh. Kita itu menjadi contoh peserta didik kita. Sedangkan untuk kemampuan sosial itu bagaimana kita berkomunikasi dengan siswa. Contohnya dalam mengatasi masalah, kadang masalah itu punya siswa ini dan itu, bahkan dengan keluarganya bermasalah. Tapi mereka tidak mau cerita, ya sehingga mengganggu pembelajaran mereka. Nah, itu kita harus tahu, kita harus membantu menyelesaikan masalah siswa lewat bagaimana dia mau bercerita, kita mendekati. Nah, komunikasi kita ke siswa itu sangat berpengaruh sekali. Untuk siswa itu mau nggak sih berkomunikasi dengan kita untuk menyampaikan masalahnya, apa dalam belajar itu gimana, ada kendala apa. Nah, itu penting sekali. Jadi, saya punya pengalaman kayak gini. Jadi, kalau kita harus punya kemampuan sosial memang ya, apalagi di sekolah-sekolah yang memang notabene itu sekolahnya itu ya sekolah pinggiran, maaf saja ya, itu pasti banyak masalah dan bahkan seorang guru saja bisa memecahkan masalah keluarganya hanya untuk membuat siswa itu belajar lagi gitu. Jadi saya itu ya mengajar di sekolah yang paling luar, yang paling yang di pinggiran, di perbatasan itu pernah. Jadi memang kadang guru itu ya harus ikut membantu menyelesaikan masalah siswanya, dan itu hanya mungkin masalah siswa dengan keluarganya itu kadang ikut membantu juga. Makanya kemampuan sosial itu harus dibutuhkan. Kita berkomunikasi dengan siswa, bersosialisasi dengan siswa, atau berkomunikasi dengan orang tuanya juga. Itu wali siswanya itu kita membutuhkan sekali, karena butuh sinergi antara orang tua siswa dan guru untuk bisa mengantarkan siswa itu berhasil dalam belajar. Ada pertanyaan lagi? Ya, berarti penting banget ya kompetensi itu buat keberlangsungan. Gimana, Ira? Nggak bisa dilanjut. Demi keberlangsungan pembelajaran gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang guru itu bagaimana jika seorang guru itu tidak memenuhi salah satu dari keempat kompetensi tersebut? Nah, tentunya ketika 4 kompetensi itu tidak terpenuhi, otomatis akan ada tidak akan sempurna ya dalam penanganan ke siswa ya, karena salah satunya kan kurang dikuasai, mungkin sosial. Nah, mungkin kemampuan berkomunikasi dengan siswa dan wali siswa itu kurang mampu gitu. Nah, jadi nanti akan ada kita tidak akan pernah tahu siswa itu punya kendala apa dalam belajar, punya masalah apa di rumah, sehingga kok menjadi kadang jadi nakal di sekolah. Nah, itu kita harus punya kompetensi salah. Itu contoh sosial. Itu contoh sosial kalau kita tidak mempunyai. Kita akan anggap saja itu kemampuan sosial itu kita pendukung untuk bagaimana memahami siswa. Karena kadang faktor kita tidak serta-merta menyalahkan siswa kan. Siswa ini nakal di sekolah. Tapi kan harus ada penyebab. Nah, kemampuan bersosial inilah untuk menggali agar guru tahu ada masalah apa siswa itu sampai seperti itu. Jadi memang kemampuannya harus dikuasai. Nah, itu sosial. Contoh kalau misalnya kepribadian, maksudnya kepribadian misalnya kita mencontohkan hal yang buruk, ya kita akan dicontoh oleh yang buruk gitu saja kan. Apalagi tidak punya kepribadian yang baik. Nah, itu kan susah itu. Jadi karena kita nantinya akan dicontoh oleh siswa gitu. Sedangkan untuk kemampuan profesional, kita akan
dalam mengajarkan materi atau ilmu pengetahuan ke siswa itu kita akan monoton kalau tidak punya kemampuan profesional. Jadi hanya mengajar dengan teknik, strategi, metode seperti itu saja. Itu makanya kemampuan profesional harus dibutuhkan. Sedangkan kemampuan pedagogik kita harus mengetahui karakter siswa kita. Agar kita tahu, oh siswa ini perlu diulang-ulang lagi belajarnya, maka kita bantu. Ini daya serapnya lambat atau intake siswanya itu rendah, maka kita ya jangan menjelaskan cuma sekali, kita harus memahami karakter, kita harus membantunya dengan sabar dan telaten untuk memahamkan mereka tentang ilmu pengetahuan. Jadi empat-empatnya itu harus dikuasai. Terima kasih untuk penjelasan yang sangat lengkap tentang kompetensi guru. Mungkin untuk selanjutnya bisa langsung ke rekan saya, Tegar. Silakan untuk menanya. Ya, terima kasih Mbak Aul. Mas mau nanya lagi. Ya, Dalam menerapkan 4 kompetensi tersebut, apakah ada kendala-kendala yang pernah dialami oleh Mas sendiri selama mengajar gitu, Mas? oh ya. Oke, untuk kendala-kendalanya, saya rasa dalam apapun pasti ada kendala. Nah, kendala dalam menerapkan 4 kompetensi itu kendalanya biasanya ada di sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu. Jadi institusi itu biasanya sarana dan prasarana. Yang kemudian itu kendala yang kedua itu adalah biasanya waktu. Kita memang membutuhkan waktu ekstra lebih untuk mau mempersiapkan dalam menerapkan keempat kompetensi itu. Nah, jadi kendalanya untuk misalnya kendala profesional, kita pasti akan membutuhkan untuk melakukan pengajaran dengan metode dan teknik mengajar yang interaktif. Itu pasti kita membutuhkan banyak alat, contohnya LCD, contohnya apalagi laptop, dan kemudian media pembelajaran yang interaktif berbasis online. Itu kita membutuhkan yang jelas itu sarana dan prasarana. Yang kedua, kita mau meluangkan waktu. Kendalanya di meluangkan waktu itu. Karena kita harus membagi-bagi juga. Tadi menjadi guru dan seorang dosen itu punya tanggung jawab lain selain mengajar. Jadi kendalanya di waktu itu. Nah, contohnya kalau guru kan harus menyiapkan RPP dan silabus dan yang lainnya, perangkat pembelajaran tentunya harus disiapkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya, nah itu butuh waktu itu dalam hal itu. Kemudian itu guru ya. Kemudian untuk dosen itu jelas itu banyak kan, ada tridharma perguruan tinggi. Selain mengajar, ada juga penelitian dan pengabdian. Nah, sekarang tambah lagi kan jadi bidang kerjasama. Nah, itu tentunya dalam mengaplikasikan 4 kompetensi itu ya waktu juga membutuhkan waktu yang banyak juga, karena harus, kalau contohnya seorang dosen mengajar juga harus ada penelitiannya, harus ambil penelitian. Nah, untuk untuk PAK misalnya, untuk kepangkatan itu juga kontribusinya untuk ketika kita mengurus dosen, mengurus kepangkatan itu kontribusinya tidak hanya ke dosen tapi untuk kampus juga, untuk mendorong kampus agar bisa lebih baik lagi untuk penilaiannya, akreditasinya. Jadi kendala waktunya untuk aplikasi gitu. Berarti di waktunya ya, Mas, yang Iya, biasanya salus dan sering. waktunya. Sarana dan prasarananya. Kemudian apakah kompetensi tersebut tuh bisa ditingkatkan ya, Mas? Terus tuh caranya gimana kalau bisa ya? Masing-masing atau hanya salah satu? Mungkin salah satu aja deh, Mas. Yang apa? Yang mungkin yang pedagogi, Mas. Oke, kalau yang pedagogi, itu tentunya kalau untuk kita ya, bagaimana pedagogi itu kaitannya kan dengan psikologi. Jadi
Untuk pedagogi itu kita memang harus belajar psikologi. Jadi guru apapun itu harus punya kemampuan psikologi. Makanya dalam mata kuliah pendidikan kan ada psikologi perkembangan, ada psikologi peserta didik. Nah, itu pendukung sekali. Itu ternyata sangat berguna sekali ketika kita sudah bekerja untuk memahami karakter siswa kita, untuk memahami pola pikiran siswa kita, terus kemampuan belajar mereka, daya serap mereka terhadap materi, terus pola perilaku sikap mereka. Nah, itu sangat untuk memecahkan masalah-masalah hal itu dibutuhkan sekali kemampuan pedagogi. Nah, salah satu peningkatannya itu dengan kita mau belajar psikologi itu psikologi kita harus bisa memahami siswa. Berarti kita harus mempelajari karakter masing-masing siswanya dulu ya, Mas? Iya, karena satu dengan yang lainnya itu nggak ada yang sama, Mas. Karakternya berbeda semua. Mas mengajar 30 siswa, berarti Mas harus paham 30 karakter siswa itu, karena nggak ada yang sama. Sifat dan karakternya, dan daya serap mereka. Kemudian pertanyaan terakhir, Mas. Mengapa kompetensi guru itu sangat penting bagi peningkatan kinerja guru, Mas? Menurut Mas gimana? Kompetensi guru ya. Nah, kompetensi guru itu sangat menunjang. Tadi pertanyaan apa? Terkait kinerja? Mengapa kompetensi guru sangat penting bagi peningkatan kinerja guru? Nah, gini Mas, kompetensi guru itu sangat penting sekali karena kinerja guru itu dilihat dari seberapa baik. Kalau di Indonesia ya masih terlihat, masih diukur oleh seberapa baik guru itu bisa menyiapkan administrasi itu. Nah, jadi kompetensi guru itu ya sangat dibutuhkan, Mas, karena itu terkait administrasi yang harus disiapkan perangkat pembelajaran, karena bukti kita mengajar itu ya perangkat pembelajaran itu dari awal ke Mas bikin, misalnya Mas jadi guru ya bikin identitas sekolah, sampai nanti RPP, sampai itu nanti melakukan penilaian, sampai itu tes, bikin soal dan yang lainnya, itu harus ada buktinya, Mas. Dan dokumen itu harus ada dokumen. Makanya kompetensi guru itu ya penting untuk kinerja guru. Nah, itu kinerja guru itu, nah administrasi itu buat nanti apa? Dokumen menjaga agar bisa naik pangkat itu untuk kebanggaan. Itu kalau yang di PNS. Sedangkan dosen sendiri kan juga ada, Mas, di dosen sendiri. Jadi, nah, meskipun itu dosen negeri atau swasta, tetap ada PAK-nya, Mas. Jadi untuk yang bisa kinerja guru dan dosen itu dilihat dari administrasinya. Karena administrasi itu bukti otentik ketika dia melakukan pembelajaran, pengajaran dan yang lainnya, melakukan hal. Jadi harus ada buktinya. Ya, mungkin itu cukup dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mbak Aul. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Mas. Aul masih off cam. Masih off mic. Makasih, Tegar. Oh iya. Ya, ini sebelumnya makasih Mas udah ngejawab semua pertanyaan-pertanyaannya dengan baik dan sangat-sangat amat lengkap. Dan ini juga udah mau maghrib juga. Mungkin Ya. keburu maghrib atau gimana, Laili? Kalau dari kami, terima kasih sebelumnya. Mungkin cukup sekian.